Bab 251. Begitu Ling Yuefeng pergi, Ling Jie menghampiri Yun Ce dan berkata, "Bos, bagaimana kalau kita bekerja sebagai tim? Meskipun ini pertama kalinya aku datang ke sini, ayahku bercerita banyak tentang tempat ini. Ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan di sini. Berguna dan pastikan kamu tidak menahan bos." Dia berkata, tidak akan menahannya, tapi niat awalnya jelas untuk melindungi Yun Ce. Lagi pula, keadaan Yun Ce saat ini akan terlalu berbahaya jika dia berjalan sendirian. Yun Ce secara alami sangat tersentuh oleh hati Ling Jie, tapi dia melambaikan tangannya dan menolak, berkata, "Tidak, karena ini latihan, lebih baik pergi sendiri. Terutama kamu, Xiao Ji, meskipun kamu sangat berbakat dengan pedang, Yimu Jianxin juga luar biasa, tetapi Anda selalu berada di Villa Tianjian. Yang paling kurang dari Anda adalah pengalaman menghadapi bahaya sendirian. Jika Anda ikut dengan saya, Anda akan memiliki efek yang lebih besar pada pengalaman ini." Diskon. Tapi, petik 2, tidak ada tapi. Yun Ce mengulurkan tangan dan mencubit dagunya, "Kamu secara pribadi setuju untuk menjadi adik laki-lakiku. Kenapa kamu tidak mendengarkan keputusan pertamaku?" Petik 2, Ling Jie, yang berpikiran sederhana dan tidak pandai berbalik, terhalang oleh kata-kata Yun Ce. Setelah berjuang lama, dia hanya bisa berkata, "Oke, bos, kamu harus berhati-hati. Apa yang ayahku katakan sebelumnya, aku benar-benar tidak ingin membuatmu takut. Jangan khawatir, aku bukan orang yang mudah mati. Selain itu, aku mengenakan baju besi skala naga." Yun Ce mencubit sudut bajunya, memperlihatkan sepotong rambut yang memantulkan cahaya dingin. Sisik naga, sebagai hadiah untuk menduduki peringkat pertama dalam pertandingan pemeringkatan, meskipun Tianjian Villa enggan berpisah dengannya, mereka harus mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit untuk memberi Qin Wuxiang Tianxuan armor milik mereka. Qin Wuxiang menyerahkan baju besi skala naga ini kemarin, dan dia memakainya hari ini. Armor skala naga hanya memiliki lapisan yang sangat tipis, sehingga tidak dingin atau berat saat dikenakan di tubuh, dan akan menyesuaikan dengan tipe tubuh pemakainya. Baju besi ini adalah senjata penyelamat nyawa yang layak diterima. Seperti yang dia duga, ketika dia memperlihatkan armor skala naganya, lebih dari selusin ekspresi penuh dengan keserakahan dan kecemburuan tiba-tiba datang dari sekelilingnya. Ling Jie menoleh ke Ling Yun dan berkata, "Saudaraku, bosku mengatakan yang terbaik bagiku untuk bertindak sendiri, jadi aku tidak akan bersamamu. Aku akan pergi dulu, bos. Kamu harus berhati-hati. Kalau tidak, Mai adik putri cantik akan menjadi kami di sini. Aku pergi." Ling Jie memanggil pedang Tianyang, membusungkan dadanya, mengerahkan momentumnya, dan berjalan maju sendirian. Ling Yun mengangguk ke arah Yun Ce, dan memandang ke posisi Xia Tiyue dengan santai. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, dia akhirnya menarik napas, berjalan ke arah Xia Tiyue, dan berkata dengan sopan, "Perisia, bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku punya berada di sini 3 tahun yang lalu, dan saya agak akrab dengan tempat ini. Ada banyak bahaya di sini. Kita tidak hanya dapat menghadapi bahaya apapun, tetapi kita juga dapat menjangkau tempat yang lebih jauh. Jika ada harta karun yang ditemukan, Perisia akan mendapat prioritas. Bagaimana dengan pilihan?" Tidak jauh dari sana, Fen Juecheng dan Xiao Guangyu memasang ekspresi aneh di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Mereka juga memasuki alam rahasia Tianqi 3 tahun lalu. Pada saat itu, Ling Yun pergi lebih dulu, tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk pergi bersamanya. Namun kini, dia justru berinisiatif untuk pergi bersama seseorang, dan perkataannya terdengar seperti permintaan. Siapapun yang bukan idiot tahu apa yang dia pikirkan. Berkat kebaikan Tuan Ling, Qin Yue memutuskan untuk pergi sendiri. Menghadapi inisiatif Ling Yun, Xia Qin Yue menolak tanpa ragu-ragu. Jumlah total orang yang diundang secara aktif oleh Ling Yun di kalangan generasi muda tidak boleh lebih dari 5 jari, dan ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Ekspresi Ling Yun tetap tidak berubah dan dia tidak lagi bersikeras. Dia mengangguk, "Kalau begitu, harap berhati-hati, Perisia." Setelah mengatakan itu, Ling Yun pergi sendirian, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam salju. Bahkan Ling Yun pun ditolak. Xiao Guangyu yang semula ingin mencoba, mengertakkan gigi, berjuang lama, dan akhirnya memilih menyerah. Sedangkan yang lainnya, tidak ada satupun yang berani mencoba. Bahkan Xiao Guanglei, putra pemimpin Sekte Xiao,
tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Xia Qingyue. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan dalam pertarungan peringkat, dia pasti akan mengalahkan mereka satu level. Murid dari sekte besar ini memiliki status menyendiri di luar dan maha kuasa. Namun di hadapan Xia Qingyue, mereka semua merasa tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Terlepas dari hal lain, kekuatan mereka sendiri membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk bepergian bersama Xia Qingyue. Yun Ce yang sendirian melihat sekeliling, tanpa menyapa siapapun, dia hanya memilih arah dan berjalan dengan santai. "Saudari muda Xia, kami berangkat dulu, kamu harus berhati-hati." Sui Wushuang dan Wu Suexin menyapa dan pergi bersama. Xia Qingyue mengangguk dan melihat mereka pergi, lalu dia melirik ke arah Yun Ce pergi secara tidak sengaja, dengan ekspresi yang agak rumit muncul di matanya, dan kemudian dia berjalan ke arah utara. Seluruh dunia tertutup salju yang berterbangan, dan satu-satunya hal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah adalah puncak es yang menjulang tinggi. Yun Ce terus bergerak maju, meskipun dia dilindungi oleh energi yang dalam, dia masih menggigil kedinginan. Di sini ada es atau salju. Adapun Tianqi, bahkan tidak ada bayangan. Bagaimana bisa ada harta surga, materi, dan duniawi di tempat seperti itu? Bahkan jika ada, pasti terkubur olehnya, es dan salju di masa lalu. Oh, dingin sekali. Yun Ce terus berjalan selama lebih dari setengah jam, tapi masih hanya melihat padang salju yang tak terbatas dan salju yang berterbangan di langit, tanpa mendapatkan apapun. Ini benar-benar berbeda dari pemandangan yang dia harapkan untuk melihat bunga dan tanaman aneh di mana-mana, tumpukan batu dan batu giok yang aneh, dan gunung-gunung tinggi serta hutan lebat di hadapannya. Apalagi, setelah berjalan sekian lama, dia bahkan tidak melihat bayangannya dari binatang misterius. Mereka di sini bukan untuk mencari harta karun langka, mereka di sini hanya untuk menderita. Keberadaan dunia kecil ini sangat aneh, kata Jasmine sambil berpikir. Aneh. Dunia kecil ini memang buatan manusia, dan tingkat kekuatannya sangat tinggi. Seharusnya sudah ada sejak lama. Tidak mengherankan jika beberapa harta surga dan bumi tingkat rendah dan menengah adalah diturunkan. Yang aneh adalah, dunia sekecil itu seharusnya tidak muncul di tempat seperti itu, karena sama sekali tidak dapat diciptakan oleh kekuatan pesawat ini. Mungkin ditinggalkan oleh orang kuat sejak lama, sudah lama sekali, kata Yun Ce dengan santai. Dia sama sekali tidak peduli tentang asal mula dunia rahasia Tianhe ini. Dia berjalan perlahan dan tiba-tiba berkata, "Molly, berapa banyak orang yang mengikutiku?" 4, jawab Jasmine. 4, Yun Ce terkejut, angka ini tidak sesuai dengan dugaannya. Kamu tidak akan pernah kekurangan musuh yang ingin membunuhmu. Apa kamu tidak mau memikirkan alasannya? Ucap Jasmine, dingin. Tidak, orang-orang ini tidak bisa disebut musuh sama sekali. Yun Ce menggoyangkan jarinya dan mencibir, mereka hanyalah sekelompok batu loncatan untuk mencari kematian. 3 dari 4 orang ini seharusnya ada di sini untuk membunuhmu. Ya, yang satunya sepertinya tidak ada, tapi mungkin ada di sini untuk menyelamatkanmu, kata Jasmine. Selamatkan aku, siapa itu? Kamu akan tahu nanti. Langkah Yun Ce perlahan melambat, dia menurunkan alisnya dan merenung sejenak, dan berkata, Jasmine, nanti, bantu aku membunuh seseorang. Ya, Jasmine langsung menyetujuinya sehingga Yun Ce tertegun sejenak. Setiap kali Jasmine mengambil tindakan, racunnya akan menyebar ke tubuhnya, jadi dia pasti tidak akan mengambil tindakan sampai momen hidup atau mati dan musuhnya adalah musuh yang tidak bisa dihadapi Yun Ce. Tapi kali ini, begitu Yun Ce membuka mulutnya, dia langsung setuju. Hal ini membuat Yun Ce tidak bisa menahan detak jantungnya, dan berkata dengan lemah, apakah kamu tidak punya syarat tambahan lainnya? Tentu saja, Iya, suara Jasmine berangsur-angsur menjadi lebih dingin, kamu paling tahu kondisi fisikmu saat ini. Dunia kecil ini juga merupakan tempat yang sempurna untuk membunuh tanpa masalah di masa depan. Siapa yang mungkin membunuhmu di sini? Kamu paling tahu. Tapi kamu masih berani datang ke sini sepenuhnya karena keberadaanku. Aku harus membunuh orang yang kamu minta aku bunuh, jika tidak, kamu akan mati dan aku akan terlibat dalam kematianku. Aku ingat kamu pernah berkata bahwa aku tidak akan pernah mengandalkan pada kekuatanku, tapi sepertinya kamu benar-benar lupa apa yang kamu katakan. Ketika kamu melakukan banyak hal dan mengukur kemampuanmu sendiri, kamu akan memperhitungkan kekuatanku.
Ketika kekuatanku dapat digunakan, kamu tidak akan menghadapi bahaya nyata di dalam seluruh benua Tianshuan. Potensi ketergantungan spiritual ini akan sangat menghambat pertumbuhan Anda. Setiap kata yang diucapkan Jasmine dia mengatakannya dengan sangat serius, dan nadanya seperti seorang guru hebat yang telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dan sedang mengajar murid-murid yang lebih muda. Yunce sebagian setuju dengan kata-kata Jasmine. Misalnya, kali ini, dia tidak mau melepaskan kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia Tianqi, dan jika bukan karena keberadaan Jasmine, dia tidak akan pernah masuk ke sini dengan kondisi fisiknya saat ini. Fen Juecheng berada di urutan kedua, tetapi kuncinya adalah dia juga merasakan niat membunuh terhadapnya dari Mu Tianbei. Mu Tianbei, sebagai penguasa kastil-kastil api guntur tombak langit saat ini, tidak kalah kuatnya dengan Qin Wushang. Aku akan membantumu membunuh orang terakhir, dan kemudian, untuk waktu yang lama di masa depan, aku akan menyatakan kekuatan misteriusku sendiri dan menggunakan mutiara racun langit untuk mengeluarkan racun. Di masa depan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Jangan pernah memikirkannya, andalkan aku lagi, kata Jasmine dingin. Petik 2... Kamu tidak perlu terlalu absolut, kan? Yunce berpikir, bagaimana jika aku menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi dalam hidupku? Jika aku mati, kamu akan mati bersamaku, jadi kamu tidak takut. Huff, terikat di langit, aku telah diracuni begitu lama, dan aku telah diracuni beberapa kali dengan mengerahkan kekuatanku secara paksa. Hingga saat ini, racun di tubuhku belum banyak hilang dibandingkan saat aku bertemu denganmu. Daripada diracuni lagi dan lagi, tanpa harapan untuk sembuh, lebih baik langsung saja. Dia sudah mati 100 kali, kata Jasmine dengan marah. Yunce membuka mulutnya, berpikir sejenak, dan mengangguk perlahan, oke, saya mengerti. Terlebih lagi, saya sangat setuju dengan keputusan Anda. Petik 2. Pada saat ini, di tengah angin panjang dan salju di depan, dua orang lagi tiba-tiba muncul kabur siluet. Saat Yunce bergerak maju tanpa tergesa-gesa, kedua sosok itu menjadi semakin jelas di hadapannya. Ketika dia melihat kedua orang ini dengan jelas, Yunce berhenti, menunjukkan keterkejutan saat bertemu dengan rekannya yang berada dalam situasi sulit, dan berlari ke depan untuk menyapa. Bukankah ini Tuan Fen dan Saudara Juebi? Mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Bertemu di alam rahasia Tianqi yang luas? Siapa yang berani mengatakan bahwa ini bukanlah takdir indah yang ditakdirkan oleh Tuhan? Bab 252. Melihat penampilan Yunce, Fen Juebi hampir tertawa terbahak-bahak. Dia setengah menyipitkan matanya dan mendekati Fen Juecheng selangkah demi selangkah. Ya, sungguh kebetulan kita bisa bertemu dengannya di tempat tanpa batas ini. Tapi sepertinya kamu tidak melakukannya, berada dalam kondisi sangat baik. Butuh waktu lama bagimu untuk sampai ke sini. Tampaknya cedera yang kamu derita sebelumnya tidak terlalu baik. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya, kata Fen Juecheng dingin. Dia memandang Yunce dengan tatapan muram, dan mencibir ringan. Yunce, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pertemuan kita di sini adalah suatu kebetulan? Benarkah? Yunce tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari, oh, saya mengerti, Anda pasti berpikir ini terlalu berbahaya di sini. Dan Anda ingin pergi bersama saya, kan? Tentu saja tidak ada masalah. Tidak, kami hanya mengirim Anda ke suatu tempat, dan tidak ada harus pergi bersama kami. Fen Juecheng tersenyum lebih muram. Kirim aku ke suatu tempat. Wajah Yunce menunjukkan kebingungan, di mana? Jalan Huangquan. Fen Juecheng mencibir, lampu merah menyala di tangannya, dan dia sudah memegang pisau panjang yang semuanya berwarna merah. Dengan terbakar niat membunuh, dia menunjuk ke wajah Yunce. Kepanikan melintas di mata Yunce, dan dia melangkah mundur dengan cepat, sedikit tergagap saat dia berbicara. Fen. Tuan Muda Fen, kami tidak memiliki keluhan di masa lalu dan tidak ada permusuhan dalam beberapa hari terakhir. Apa maksudmu? Hahaha. Melihat Yunce memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan Fen Juebi tertawa terbahak-bahak, tidak ada ketidakadilan atau kebencian. Kamu begitu naif dan konyol. Nah, melihat bahwa kamu akan menjadi orang mati, aku akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu mati. Kamu melukaiku secara serius dalam pertarungan peringkat dan membuatku kehilangan seluruh wajahku. Putri Chang Yue adalah wanita yang disukai kakak laki-lakiku, dan kamu bahkan berani menyentuhnya.
Aku benar-benar tidak menyukainya. Aku tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Ah, tanda tanya. Yun Che menatap dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini seharusnya tidak terjadi. Putri Chang Yue dan aku sedang jatuh cinta. Kami telah bersama selama beberapa tahun terakhir. Mengapa saya tidak pernah mendengar dia mengatakan apapun tentang Anda? Apakah dia punya ide? Oh, saya mengerti, Tuan Fen Sao mungkin hanya angan-angan, dan Putri Chang Yue saya tidak pernah menganggap Anda serius. Itu hanya bisa berarti bahwa kamu, Tuan Fen, tidak cukup menawan. Apa hubungannya denganku, Yun Che? Petik 2. Kamu, Fen Juecheng mengerutkan kening tajam, dengan ekspresi marah di wajahnya. Yun Che sepertinya tidak menyadari bahwa dia sangat marah, dan melanjutkan, lagi pula, apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar membunuhku hari ini? Maafkan Yun Che karena berbicara terus terang, Tuan Fen sepertinya tidak layak untukku sama sekali. Chang Yueku adalah seorang putri kerajaan. Dalam hal status, tidak ada wanita dari Kekaisaran Angin Biru yang bisa menandinginya. Dan kau, Tuan Muda Fen, hanyalah pemimpin sekte muda dari sebuah sekte. Kekaisaran Angin Biru hanya ada satu putri, tapi ada ribuan tuan muda sekte, sebanyak batu di tangki septik. Mereka hanyalah perbedaan antara awan putih dan lumpur. Selain penampilanku, bulan pucatku terlihat seperti peri. Lihat dirimu, saya memiliki wajah keledai dan hidung monyet, wajah berkepala banteng, mulut kuda, wajah galak, meskipun Anda jelek, tetapi juga penuh energi hitam. Sekilas hidup Anda akan berumur pendek, bahkan saya, sebagai seorang pria, bersimpati dengan Anda. Mengenai pencapaian, saya baru berusia 17 tahun ini, dan saya telah mengalahkan di Suan. Anda sudah berada di tingkat ketiga alam misterius, duniawi, dan Anda juga memenangkan penghargaan, tempat pertama dalam pertarungan peringkat. Anda sudah berusia 23 atau 4 tahun ini, dan Anda tampaknya hanya berada di alam misterius duniawi tingkat kedua. Kesenjangan ini terlalu besar. Antara Anda dan saya, Anda harus buta pilih kamu. Aku mendengar Xiao Hong, Xiao Lu dan Xiao Zi dari Yin Chunyuan berkata beberapa waktu lalu bahwa penis Tuan Fen Sao hanya panjangnya setengah inci dan setebal penis. Cek, jangan bilang padaku tentang situasimu. Chang Yue, bahkan bibi yang telah menjanda selama 40 tahun tidak mungkin jatuh cinta padamu. Sayangnya, sebagai seorang pria, simpatiku pada Tuan Fen Sao seperti sungai yang deras. Dari di awal ingatannya, Fen Juecheng tahu bahwa dia adalah seekor naga di antara manusia, di antara generasi muda. Dia berada di level teratas dan dapat memandang rendah semua orang. Tapi apa yang Yun Che katakan sekarang sama sekali tidak berguna. Fen Juecheng bukanlah orang yang mudah marah, namun perkataan Yun Che terlalu keji. Ia tahu dengan jelas bahwa pihak lain sengaja mempermalukannya, namun wajahnya masih berubah warna menjadi hati babi, dan aura pembunuh di tubuhnya meledak puluhan kali. Kamu sedang mencari kematian. Fen Juecheng menyerang dengan marah, bila pedangnya menyala dengan api biru, dan menusuk dada Yun Che. Fen Juecheng tidak menahan sama sekali dengan pedang ini, tetapi juga mencurahkan seluruh amarahnya. Di bawah kekuatan bumi Suan, semua salju yang berterbangan di dekatnya berubah menjadi uap air dalam sekejap, dan bahkan salju tebal di bawahnya tenggelam dalam sekejap, kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebuah pisau menghantam wajahnya, dan seringai muncul di sudut mulut Yun Che. Pedang sesar naga langsung digenggam di tangannya, dan dia membantingnya ke arah pisau api Fen Juecheng. Terdengar suara keras, api biru berkobar di mana-mana, dan salju di tanah terangkat hingga ketinggian lebih dari 10 kaki, benar-benar menghalangi pandangan. Seluruh tubuh Fen Juecheng gemetar, lengannya mati rasa, dan pisau menyala di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Dia kaget, dan otaknya tiba-tiba menjadi tenang. Tapi tidak ada tanda-tanda Yun Che di depannya. Dia menghindar tanpa ragu-ragu, memunculkan bayangan merah, dan mundur 30 langkah. Pada saat ini, dia mendengar teriakan dari Fen Juebi. Salju turun di mana-mana. Langit memperlihatkan sosok Yun Che. Dia memegang sesar naga, berdiri di sana sambil tersenyum, dan kakinya menginjak Fen Juebi. Dengan menginjak-injak Yun Che, berat Dragon Vault lebih dari 8.000 kg hampir seluruhnya jatuh ke tubuh Fen Juebi, membuat matanya memutih, wajahnya membiru, dan dia meratap kesakitan yang luar biasa. Ekspresi Fen Juecheng tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi sangat suram. Lukamu sebenarnya, ya, aku berpura-pura.
Petik 2. Yun Che memindahkan kakinya dari punggung Fen Juebe ke dengan pinggangnya langsung ditekan. Dia menjerit seperti babi yang disembelih. Alasannya adalah menunggu beberapa ikan yang tidak masuk akal muncul dan mati dengan sendirinya. Kemampuan pemulihan yang dibawa oleh Daofu Futujue berada di luar imajinasi orang biasa. Cedera internal dan eksternal Yun Che saat ini telah disembuhkan, dan kekuatannya yang dalam juga telah pulih sekitar 70% meskipun agak terlalu sulit untuk menangani Fen Juecheng, sangat mudah untuk membunuh Fen Juebi, yang masih terluka parah. Tentu saja, menakut-nakuti Fen Juecheng sudah cukup. Yun Che bahkan bisa mengalahkan Xia Qing Yue, yang berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga. Fen Juecheng, yang memiliki kekuatan mendalam di alam mendalam bumi tingkat kedua, tentu saja tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia adalah lawannya. Tidak mungkin. Aku sudah memeriksa lukamu. Bukan saja kamu terluka parah, tapi kekuatanmu yang dalam benar-benar habis. Tidak mungkin pulih hanya dalam 5 hari. Dan, bagaimana kamu tahu sebelumnya bahwa aku akan membunuh kamu? Fen Juecheng mengertakkan gigi dan berkata, meskipun dia mengatakan, tidak mungkin, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Lengannya masih mati rasa akibat pukulan Yun Che. Jika kekuatannya belum pulih, bagaimana dia bisa melepaskan pukulan mengerikan seperti itu? Hehehehe, Yun Che tertawa sinis, jadi menurutku kamu, Tuan Muda Fen, hanyalah seorang idiot yang merasa benar sendiri. Setelah alam rahasia Tianqi ditutup, semua jejak akan hilang. Bagimu, ini sempurna, itu adalah tempat untuk membunuh orang. Hal yang sama juga berlaku bagiku. Aku tidak pernah tahu bagaimana menulis kata kebaikan kepada orang yang ingin membunuhku. Kalau begitu, mari kita mulai denganmu, saudara yang malang ini. Kata-kata itu belum terucap. Jatuh, kekuatan di bawah kaki Yun Che tiba-tiba meningkat, menyebabkan Fen Juebi menjerit lagi, dan organ dalamnya terpelintir di bawah tekanan berat. Meskipun kekuatan Fen Juebi tidak lemah, dia hanyalah sepotong kue di depannya, belum lagi Fen Juebi yang belum pulih dari cedera seriusnya dan kekuatannya telah menurun secara signifikan. Wajah Fen Juecheng muram seperti awan hitam, dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Tetua Agung, untuk berjaga-jaga, memberi tanda jiwa khusus padaku dan dia sebelum memasuki dunia rahasia. Jika dia mati, Tetua Agung akan segera tahu siapa yang membunuhnya. Pada saat itu, kamu, dan semua orang yang berhubungan denganmu tidak akan terhindar dari upaya balas dendam dari klan surga yang terbakar. Mereka semua akan menggunakan metode yang paling menyedihkan di dunia. Cara untuk mati. Ya, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu berani membunuhku, Tetua Agung akan tahu, kamu tidak bisa membunuh aku. Sebagai putra pemimpin sekte klan Fentian, Fen Juebi, aku belum pernah diinjak oleh siapapun sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya aku benar-benar menghadapi ancaman kematian. Orang-orang seperti dia seringkali adalah orang-orang yang paling takut mati. Saat ini, wajah Fen Juebi pucat dan bibirnya pucat. Setengahnya disebabkan oleh kambuhnya luka akibat pemukulan Yun Che, dan setengahnya lagi adalah karena ketakutan. Memang benar ada bekas deteksi khusus yang tertinggal pada kedua orang ini. Jika mati, orang yang meninggalkan bekas itu akan langsung tahu siapa yang membunuh mereka, kata Jasmine. Benarkah? Ekspresi Yun Che tidak berubah, tapi dia mencibir pada Fen Juecheng, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhnya? Apakah kamu pikir aku akan takut pada klan Fentianmu? Saat dia berbicara, Yun Che memegang tangan di tangannya. Pedang patahan naga tiba-tiba jatuh dan mengenai kaki kanan Fen Juebi tanpa ampun. Hanya terdengar suara, klik, dan tulang kaki kanan Fen Juebi patah. Suara seperti hantu menangis dan serigala melolong keluar, bahkan di dalam. Itu masih terdengar jauh di dataran yang tertutup salju. Kamu, Fen Juecheng tidak menyangka Yun Che begitu kejam dan bengis, yang cukup membuat Fen Juebi menjatuhkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Jeritan melengking dari Fen Juebi membuat seluruh wajahnya berubah, dan tulang jari tangannya retak. Kekuatan mendalam Yun Che telah pulih hingga 70%, namun bukan berarti kekuatannya telah pulih hingga 70%. Karena darah burung Phoenix yang terbakar, dia tidak dapat menggunakan kekuatan api Phoenix selama 3 bulan, yang juga sangat mengurangi kekuatannya secara keseluruhan. Dalam kondisinya saat ini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan Fen Juecheng.
Tapi ekspresi Yun Che sangat tegas. Konfrontasi barusan membuat Fan Juecheng merasa waspada. Tapi di depan Fan Juecheng, bukannya menunjukkan keraguan, dia malah melumpuhkan Fan Juebe dalam 3 atau 2 pukulan. Jelas dia tampak seperti dia tidak takut membuatnya kesal sama sekali, tapi malah sengaja ingin membuatnya kesal. Hal ini membuat Fan Juecheng semakin marah dan takut untuk bertindak gegabah. Bukan saja dia tidak berani melangkah maju, tetapi dia juga sepenuhnya waspada dan siap dengan seluruh kekuatannya. Bersiaplah untuk mengungsi jika Yun Che tiba-tiba menyerangnya. Klik, Yun Che memukul dengan pedangnya lagi, langsung mematahkan tulang kaki kiri Fan Juebi. Saat Fan Juebi berteriak sekuat tenaga, Yun Che perlahan mengangkat kepalanya, dengan senyum mengejek dan provokatif di wajahnya. Senyuman seperti itu membuat kulit kepala Fan Juecheng kesemutan, dan tubuhnya terjatuh ke belakang tak terkendali. Dia tiba-tiba berteriak di langit, "Tuan Kastil Kayu, apa yang kamu lakukan? Kamu belum mengambil tindakan." Begitu suara Fan Juecheng turun, angin dan salju di atas Yun Che tiba-tiba menjadi kacau. Di tengah angin kencang dan salju, tombak perak terbang ke arahnya dengan suara siulan yang menakutkan. Kemanapun tombak itu bersentuhan, semua angin dan salju dengan kasar terdorong menjauh. Dari kejauhan, itu tampak seperti garis perak mempesona yang tergambar di bawah es dan salju yang menutupi langit. Aura kematian yang dibawa oleh tombak membuat bulu-bulu di tubuh Yun Che langsung berdiri, namun matanya sangat tenang, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Pedang Long turun ke bawah dan tiba-tiba menghantam tanah. Ledakan. Setelah pukulan keras Yun Che, es dan salju di tanah terangkat secara berlebihan. Selain es dan salju, tubuh Fan Juebi juga terangkat. Fan Juebi, yang terkejut ke udara, tidak punya waktu untuk bereaksi. Ditusuk di dada dengan tombak perak. Ini adalah pukulan telak dari Tian Xuan yang kuat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Fan Juebi, yang tertembak di dada, bahkan tidak sempat berteriak, sebelum tubuhnya meledak dan pecah menjadi lebih dari selusin keping dan tersebar jauh. Pistol perak terus turun dan menembus punggung Yun Che. Bayangan Dewa Bintang yang hancur, bayangan yang tertinggal kemudian tenggelam ke dalam bumi yang tidak diketahui seberapa dalamnya. Bab 253, Alam Rahasia Tianqi, arah barat laut. Ledakan. Sebuah dinding gunung langsung diledakkan, memperlihatkan sebagian besar tanah dan bebatuan yang terkubur dalam es dan salju. Menurut pengalaman masa lalu saat memasuki alam rahasia Tianqi, seringkali terdapat beberapa batu langka di bawah tembok gunung ini. Setelah meledakkan tembok gunung, Fan Moli tidak bergerak maju, malah seluruh tubuhnya terguncang. Dia membeku di sana dan wajahnya menjadi sangat jelek. Pria parubaya di sampingnya dengan cepat bertanya, "Penatua Agung, ada apa?" Wajah Fan Moli berangsur-angsur menjadi sangat suram. Kemarahan dan niat membunuh yang tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya membuat pria parubaya itu gemetar ketakutan. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan suara rendah. Suara itu berkata, "Jubi, sudah mati." "Apa?" Pria parubaya itu terkejut. Mereka baru memasuki alam rahasia Tianqi kurang dari 1 jam, dan mereka telah belum mendapatkan apapun, dan mereka mendapat kabar buruk terlebih dahulu. Dia bertanya dengan kaget, "Penatua Agung, ada jejak jiwa yang Anda tinggalkan pada Jubi." "Siapa yang begitu berani membunuh Jubi?" "Itu, Mu Tianbei." Fan Moli mengepalkan tangannya begitu erat hingga dia hampir merasakan tulangnya remah. Tiba-tiba, dia meninju, dan nyala api ungu melesat ke depan, menghancurkan bukit di depannya menjadi berkeping-keping, dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. "Mu Tianbei, aku, klan Fan Tian, tidak memiliki keluhan terhadapmu. Kamu sebenarnya melakukan tindakan pembunuhan seperti itu. Dalam sebulan, saya akan memastikan tombak surgawi dan benteng api guntur Anda menghilang dari dunia selamanya." Di sisi lain, Mu Tianbei jatuh dari langit, melihat mayat-mayat yang hancur di seluruh tanah dan tebing. Tubuhnya bergetar, wajahnya tampak jelek seperti baru saja menelan lalat mati hidup-hidup. Wajah Fan Juecheng 10 kali lebih jelek dari wajahnya. Wajah aslinya yang tampan kini berubah bentuk sehingga bahkan ibunya sendiri tidak bisa mengenalinya. Fan Juebi meninggal. Dia baru saja mengancam Yun Che dengan keberadaan tanda jiwa, namun Fan Juebi meninggal dalam sekejap mata, bukan di tangan Yun Che, tapi oleh Mu Tianbei yang bersiap membunuh Yun Che. Di bawah pistol, bang bang bang, suara tepuk tangan cepat datang dari samping.
Seluruh wajah Yun Ce dipenuhi dengan rasa sombong. Dia mengalihkan pandangannya ke Mu Tianbei dan berkata dengan penuh terima kasih, seperti yang diharapkan dari penguasa tombak surgawi dan kastil api guntur. Ini waktu pistolnya benar-benar menakjubkan dan tak tertandingi. Sang junior pernah bertengkar kecil dengan pemilik kastil sebelumnya, dan dia masih membencinya. Tanpa diduga, ketika pemilik kastil melihat juniornya dalam kesulitan, bukannya menambah penghinaan pada cedera dan menonton dengan mata dingin, sang junior mengambil tindakan dan menembaknya sampai mati. Tuan muda kedua dari klan surga yang terbakar. Keagungan ini, keberanian ini benar-benar membuat junior ini malu sekaligus dikagumi. Ngomong-ngomong, kudengar Fan Juebi ini membawa jiwa yang ditinggalkan oleh Fan Molly Mark. Sekarang Fan Molly harus tahu bahwa penguasa kastil kayu menembak mati tuan muda keduanya dengan satu tembakan, dan sekarang seorang Buddha yang saleh pasti telah lahir dan dua Buddha telah naik ke surga. Hahaha. Setelah Yun Ce diejek dan diejek, dia masih lupa membawa ledakan tawa. Wajah Mu Tianbei berubah dari hijau menjadi hitam, dari hitam menjadi putih, dan nafas di perutnya hampir tidak membuat dadanya meledak. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan meraung dengan marah, "Junior, Tuan Fan Shao secara alami akan menjelaskan masalah ini untukku. Kamu masih tertawa ketika kamu akan mati. Lihat apakah aku tidak dapat mematahkan setiap tulang di tubuhmu." Mu Tianbei berdiri dengan marah dan bergegas menuju Yun Ce. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih topi Tianling milik Yun Ce. Yun Ce berdiri tak bergerak, memandang dengan mengejek kaki kanan Mu Tianbei yang semakin dekat. Reaksi ini membuat jantung Mu Tianbei tiba-tiba melonjak, dan gerakannya melambat. Tetapi pada saat ini, semburan udara yang sangat dingin tiba-tiba menerpa wajahnya, dan beberapa pancaran cahaya dingin melesat langsung ke matanya. Mu Tianbei berhenti dan meraih benda yang mendekat, tetapi beberapa helai melepaskan udara dingin yang menusuk tulang. Di sisi lain, pita sutra putih panjang terbang keluar dari angin dan salju, melingkari pinggang Yun Ce, dan membawanya pergi dengan cepat. Di sisi lain Chang Ling adalah sosok wanita seputih salju dan lembut. King Yue, Yun Ce memandang Xia King Yue yang tiba-tiba muncul dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang keempat yang dikatakan Jasmine mengikutinya, ternyata adalah Xia King Yue. Berhenti bicara dan cepat pergi. Xia King Yue mengencangkan alisnya dan memimpin Yun Ce maju dengan kecepatan tinggi di tengah angin dan salju. Dalam lingkungan seperti itu, tindakan praktisi mendalam lainnya akan sangat terpengaruh. Tetapi baginya, tidak hanya tidak terpengaruh, tetapi dia dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya yang dalam dengan bantuan es dan salju. Bahkan jika dia membawa Yun Ce bersamanya, kecepatannya masih sangat tinggi. Dengan cepat, mereka berdua segera tenggelam dalam angin dan salju. Tentu saja Mu Tianbei mengenali orang itu sebagai Xia King Yue. Dia mengibaskan es di tangannya, tetapi tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berhenti di sana. Tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, hanya ekspresinya yang berubah. "Fort Master, kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan bunuh dia!" Fan Juecheng berteriak mendesak. Mu Tianbei masih tidak bergerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Orang itu adalah Xia King Yue dari Frozen Cloud Asgard. Saat Yun Ce sendirian, tentu saja aku ingin melenyapkannya dan menghindari masalah di masa depan. Tapi sekarang dia ada di sekitar dengan Xia King Yue. Jika aku membunuhnya, orang-orang di Frozen Cloud Asgard akan mengetahuinya." Begitu tersiar kabar bahwa Master Kastil Api Guntur Tombak Surgawiku yang agung membunuh Yun Ce di alam rahasia Tianqi, bagaimana aku bisa bertahan di atasnya? "Kalau begitu, tanda seru, kamu akan membunuh Xia King Yue juga," kata Fan Juecheng dengan ekspresi garang. Apa? Mu Tianbei tampak kaget. Apa identitas Xia King Yue? Dia bisa disebut sebagai murid paling berbakat dalam sejarah Frozen Cloud Asgard. Jika dia membunuh Xia King Yue, jika Frozen Cloud Asgard mengetahuinya, maka tidak akan menjadi pertanyaan apakah dia bisa mendapatkan pijakan. Seluruh Heavenly Sphere dan Thunder Fury Castle akan menjadi musuh bebuyutan Frozen Cloud Asgard dan menanggung kekuatan terhebat mereka, kemarahan. Ratusan orang akan terbunuh, fondasi Nian akan tercabut, dan konsekuensinya jelas bukan sesuatu yang dapat dia tanggung. Apakah ada yang perlu diragukan? Fan Juecheng berkata dengan keras, "Bunuh mereka berdua. Dan setelah dunia rahasia ditutup, tidak ada yang akan bisa mendeteksinya. Saya juga akan menjelaskan masalah saudara kedua saya dengan jelas kepada sesepuh yang agung. Jika Anda membiarkan mereka pergi,
berita tentang upaya Anda untuk membunuh Yun Che juga akan disebarkan oleh mereka, dan reputasi Mu Tianbei Anda akan anjlok di masa depan. Terlebih lagi, Anda dapat melihat betapa kejamnya amarah Yun Che. Ini dia, Anda telah memprovokasi dia sebelumnya, dan baru saja Anda mencoba untuk mengambil nyawanya. Ketika dia besar nanti, apakah menurut Anda tombak surgawi dan benteng api guntur Anda masih bisa damai? Pada saat itu, Anda bukan satu-satunya yang akan menderita. Jika kamu masih tidak bisa memahaminya. Suara Fen Juecheng mulai terdengar mengancam, aku terlalu malas untuk menjelaskan kepada tetua agung tentang saudara keduaku. Haha, kenapa kamu tidak pecahkan panci dan bunuh saja aku? Bunuh aku juga, maukah kamu membuatku, klan surga yang terbakar, semakin membencimu? Seluruh tubuh Mu Tianbei membeku, wajahnya berkedut, dan tiba-tiba es dan salju naik di bawah kakinya, dan dia mengejar Xia Qingyue dan Yun Che seperti seekor gosok, arah keberangkatan. Qingyue, kamu, bagaimana, kamu di sini? Kecepatannya sangat cepat sehingga Yun Che membuka mulutnya, dan sejumlah besar angin dan salju mengalir ke mulutnya, akhirnya mengatakan pertanyaan lengkap yang dia tahu telah dia tanyakan. Xia Qingyue tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu apakah dia tidak mendengarnya atau terlalu khawatir akan ditangkap oleh Mu Tianbei dan tidak berani diganggu sama sekali. Setelah Yun Che pergi sebelumnya, karena dia khawatir Yun Che akan dalam bahaya, dia diam-diam mengubah arah dan mengikutinya. Sangat mudah untuk menyembunyikan kehadirannya di lingkungan berangin dan bersalju, sehingga baik Yun Che maupun Mu Tianbei tidak menyadarinya. Selalu dekat, adapun mengapa dia tidak bisa menahan diri dan mengikutinya, alasan dia memberikan dirinya adalah karena luka Yun Che disebabkan olehnya, dan dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatannya di tempat berbahaya ini. Tapi dia tidak menyangka Fen Juecheng dan Fen Juebi akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, apalagi Mu Tianbei, yang berada di level pemimpin sekte. Mata Yun Che bergerak, dan tubuhnya tiba-tiba miring, dan dia terjatuh ke dalam es dan salju. Kemudian dia diseret dengan menyedihkan oleh Xia Tiyue di dalam es dan salju. Xia Tiyue dengan cepat berhenti dan berkata dengan suara cepat, apakah kamu baik-baik saja? Bangun cepat, akan buruk jika Mu Tianbei menyusul. Yun Che menegakkan tubuh bagian atasnya, mengibaskan es dan salju di kepalanya, dan berkata dengan sedih, King. Istri Qingyue, sepertinya luka dalamku terulang lagi. Ini, aku tidak bisa lari lagi. Kamu cepat, tinggalkan aku sendiri. Orang yang ingin dia bunuh adalah aku. Selama kamu menjauh, dia tidak akan membunuhmu. Batuk. Yun Che terbatuk dan mengeluarkan es dan salju yang telah dituangkan ke dadanya. Xia Tiyue melirik ke belakangnya dengan cemas, dan tanpa mempedulikan hal lain, dia menyingkirkan Ice Phoenix Qiong Hualing, menurunkan tangan kanannya dari tulang rusuk Yun Che, dan membantunya berdiri, pegang erat-erat padaku, di lingkungan ini. Kita mungkin tidak bisa melarikan diri. Yun Che dengan cepat mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Xia Qingyue kali ini. Pinggang Xia Qingyue sangat tipis dan lembut sehingga sulit untuk dipegang. Sulit membayangkan bahwa dia selemah itu, pohon willow. Tubuhnya benar-benar mampu melepaskan kekuatan langit dan bumi yang sedingin es. Begitu Yun Che memeluknya, dia tidak tahan untuk melepaskannya, dan dia hampir bersenandung dengan nyaman. Dipeluk erat oleh seorang pria, rasa keanehan yang mendalam melintas di hati Xia Qingyue. Segera, dia menggunakan teknik Frozen Cloud dengan seluruh kekuatannya, dan menggunakan teknik gerakan eksklusif Frozen Cloud Asgard, Ice Fantasy Snow Dance, dan melarikan diri ke arah utara dengan kecepatan tinggi. Junior, kemana harus lari? Bersiaplah untuk mati. Petik 2, raungan Mu Tianbei tiba-tiba datang dari belakang. Xia Qingyue dengan cepat menoleh ke belakang, dan terkejut melihat bayangan Mu Tianbei terpantul di angin dan salju di belakangnya, semakin dekat dan dekat. Mata indah Xia Qingyue memadat dengan cahaya dingin, dia mengulurkan lengan kirinya. Dan dengan tarian bola cahaya biru sedingin es, semua salju yang berterbangan di sekitar puluhan kaki terbang menuju Mu Tianbei di bawah bimbingannya. Ledakan, dengan suara keras, semua salju yang berterbangan dengan mudah diguncang oleh Mu Tianbei. Mu Tianbei, sebagai penguasa kastil api guntur tombak langit, memiliki kekuatan yang sangat besar di atas alam mendalam langit tingkat kelima. Kekuatan keseluruhannya hampir sama baiknya dengan Tuan Xia Qingyue, Chu Yueli, dan sama sekali bukan sesuatu yang Xia Tiyue bisa menolaknya. Bahkan jika dia memaksa domain Bingyun untuk dibuka, dia pada dasarnya tidak akan dapat mempengaruhinya.
Yun Che memeluk Xia Qingyue dengan nyaman, dan tangannya membelai pinggang rampingnya dari waktu ke waktu. Rasanya sangat tidak nyaman, tapi Mu Tianbei bergegas untuk membuat keributan, dan mengejarnya semakin dekat, perlahan-lahan mencapai titik di mana dia bisa menyerang dalam jangkauan mereka. Yun Che memamerkan giginya karena tidak senang dan berkata dengan suara rendah, "Jasmine, bunuh dia." Bang! Tidak ada apapun di depannya. Mu Tianbei, yang hendak mengejar Xia Qingyue dan Yun Che, tiba-tiba menabrak sesuatu yang sangat keras. Dia pingsan dan berputar beberapa kali di udara. Berputar, dia menstabilkan tubuhnya, menggelengkan kepalanya, dan ketika dia melihat ke depan lagi, Xia Qingyue dan Yun Che telah lama menghilang. Di depannya, melayang dengan tenang, adalah seorang gadis kecil mengenakan gaun putri merah yang lucu. Salju yang berterbangan turun dengan lebat, memenuhi setiap sudut di sekitarnya, namun tubuh gadis kecil itu tidak ternoda oleh butiran salju apapun. Melihatnya, Mu Tianbei tertegun untuk waktu yang lama, karena gadis kecil ini sangat cantik. Dia ribuan kali lebih indah dari boneka porselen terbaik yang dibuat dengan cermat oleh pengrajin terbaik di Kekaisaran Angin Biru. Sungguh sangat indah. Gambar wajah kecilnya yang berlebihan memiliki sikap dingin yang sama sekali tidak sesuai dengan usia dan citra imutnya. Dia mengulurkan jari-jarinya, yang lebih halus dari Bai Sue, dan menunjuk ke arah Mu Tianbei. Mata kristalnya mengeluarkan cahaya berlumuran darah. Bagaimana kamu ingin mati? Bab 254. Siapa kamu? Mu Tianbei tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan ditakuti oleh seorang gadis kecil dan seluruh tubuhnya akan mengejang. Jasmine, yang sekarang hanya dalam kondisi setengah jiwa, memiliki kekuatan dan aura yang lebih kecil daripada 1/10.000 kondisi normalnya, tetapi bagi Mu Tianbei, itu masih merupakan tekanan seperti mimpi buruk. Jelas ada seorang gadis kecil yang sangat cantik di depannya, tapi dia sepertinya melihat jurang kematian, dan setiap bagian tubuhnya bergetar hebat dan tak terkendali. Bibir lembut Jasmine sedikit miring, memunculkan senyuman dingin. Putri ini telah memberimu kesempatan untuk memilih cara mati. Karena kamu tidak mau memilih, maka aku akan memilihkan untukmu, menghilang. Jasmine, es tangan kecil itu dengan ringan menarik kekosongan. Bang! Sebuah ledakan kecil terdengar. Sebelum suara itu menyebar terlalu jauh, ia benar-benar tenggelam dalam angin dan salju. Dalam suara kecil ini, tubuh Mu Tianbei meledak seketika. Lebih tepatnya, langsung meledak, hancur. Terurai menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian pecahan-pecahan ini terus membusuk dan membusuk lagi. Penguraian tersebut bahkan lebih kecil dari pasir dan debu, hingga hilang sama sekali di sana, bahkan tidak meninggalkan jejak, berubah menjadi ketiadaan yang paling primitif. Melihat Mu Tianbei menghilang di depan matanya, wajah Jasmine dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia mengatupkan tangannya di depan dadanya, dan saat dia membalikkan telapak tangannya, dia membentuk formasi misterius yang aneh. Formasi misterius ini dengan cepat berputar dan menghilang ke dalam dadanya, sosok Jasmine pun menghilang di sana. Dikejar oleh Mu Tianbei, Xia Qingyue berpikir bahwa tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Dia hendak membuka paksa Ice Cloud Domain, tapi dia terkejut saat merasakan bahwa tekanan dari Mu Tianbei tiba-tiba menghilang. Ketika dia melihat ke belakang, dia bisa tidak lagi melihatnya sosok Mu Tianbei. Dia terkejut, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali, dan memimpin Yun Che semakin jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa sadar, dia telah meninggalkan puncak es di belakangnya. Merasakan kembalinya Jasmine, Yun Che segera bertanya, apakah sudah terpecahkan? Apakah kamu masih berpikir dia bisa melarikan diri dariku hidup-hidup? Jasmine berkata dengan marah. Petik 2. Bagaimana dengan Fen Juecheng? Apakah kamu sudah menyelesaikannya bersama? Petik 2. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan membantumu membunuh satu orang. Aku sedang tidak berminat berurusan dengan Fen Juecheng. Petik 2. Sial, jika Fen Juecheng tidak mati, Fen Juecheng akan mati. Bukankah pembunuhan Juebi sia-sia? Selama dia memberitahu Fen Moli, seluruh dunia akan tahu bahwa aku membunuh Fen Juebi. Maka sebaiknya aku membunuh Fen Juebi dengan tanganku sendiri sebelumnya. Itu urusanmu. Apa hubungannya denganku? Petik 2. Petik 2. Wajah Yun Che berkedut, dan dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa daya, lupakan. Di mana tubuhmu Tianbei? Apakah dia masih orang yang hampir mengejar kita sebelumnya? Lokasi. Petik 2. Aku telah melihatnya benar-benar menghilang dari dunia,
belum lagi tubuhnya, bahkan debu pun tidak tersisa. Kamu menginginkan tubuhnya untuk apa? Petik 2. Sial, Yun Ce hampir melompat keluar dari Siaking Yue. Mu Tianbei adalah penguasa kastil api guntur tombak langit. Tuhan, cincin luar angkasanya pasti berisi sejumlah besar harta sekte, dan mungkin ada beberapa rahasia yang menghancurkan bumi. Kamu benar-benar membiarkannya menghilang seperti itu. Kamu membuatnya potong saja menjadi 2 dan itu akan menghemat waktu dan tenaga. Kamu pasti akan menjadi perempuan jalan yang hilang ketika kamu besar nanti. Jasmine mendengus dingin, kamu sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk membunuhnya. Karena kamu ingin aku mengambil tindakan, berhentilah bicara terlalu banyak omong kosong. Petik 2. Petik 2. Yun Ce terdiam. Melihat ke belakang, Yun Ce hanya bisa menelan gagasan untuk berbalik dan kembali membunuh Fen Juecheng. Tidak mungkin untuk mengetahui arah di padang salju yang luas, dan Siaking Yue tidak memiliki jejak ketika dia berlari. Bahkan jika ada, itu sudah lama tertutup oleh angin dan salju, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk menemukan jalan kembali. Sekarang aku telah menyatakan kekuatan misteriusku sendiri. Untuk waktu yang lama, kekuatanku hanya akan digunakan untuk mengeluarkan racun dan tidak dapat dilepaskan ke dunia luar. Bahkan aku sendiri tidak dapat membuka segel ini. Jika aku menemui bahaya lagi, doakan saja dirimu baik-baik saja. Kata Jasmine, kata-katanya jelas bukan lelucon. Dia sangat serius dalam menyegel energinya yang dalam. Namun, blokade semacam ini tidak berarti bahwa kekuatan misterius tersebut tidak dapat digunakan, tetapi kekuatan misterius tersebut tidak dapat dilepaskan keluar tubuh. Ini akan menjadi waktu yang lama di masa depan. Berapa lama itu? Petik 2. Saya tidak tahu berapa lama formasi penyegelan yang saya buat dengan santai akan bertahan. Yang terpendek adalah 1 tahun, yang terlama mungkin lebih dari 10 tahun. Petik 2. Lanjutkan, setelah berjalan lebih dari 1 jam, setelah memastikan bahwa Mu Tianbei tidak akan menyusul lagi, Siaking Yue santai dan jatuh ke salju bersama Yun Ce. Yun Ce mengeluarkan suara ketakutan, dan segera melompat ke depan dan jatuh ke Siaking Yue, memeluknya erat-erat. Setelah berlari dengan seluruh kekuatannya untuk waktu yang lama, energi mendalam Siaking Yue sebagian besar terkuras. Dia menstabilkan napas batinnya, lalu mengangkat tangannya dengan lembut dan mendorong Yun Ce menjauh. Dia berdiri dan bernapas. Perlahan-lahan dia menjadi lebih tenang, dan wajahnya menjadi lebih tenang, bahkan lebih tenang, tanpa terlihat suka atau duka. Bangunlah. Tidak perlu berpura-pura, aku tahu luka dalammu tidak kambuh sama sekali. Melihat Yun Ce yang didorong ke tumpukan salju olehnya, Siaking Yue berkata tanpa ekspresi. Yun Ce berdiri dari tumpukan salju dan menepuk-nepuk salju yang berterbangan di tubuhnya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba tertegun. Siaking Yue baru saja menuntunnya untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tabir di wajahnya telah jatuh pada titik tertentu. Wajah yang sangat cantik muncul di depan matanya dari jarak dekat. Pakaiannya yang bersalju berkibar dan dia bermandikan angin dan salju. Keanggunan ini bahkan mungkin melampaui Snow Maiden yang legendaris. Melihat bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan malah menatap wajahnya dengan bingung, Siaking Yue mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa kerudungnya telah hilang. Dia sedikit menggerakkan alisnya yang berbentuk bulan sabit, berbalik pipinya ke samping, dan bertanya ringan. Dia berkata, Fen Juecheng dan Fen Juebi ingin membunuhmu karena putri Chang Yue, jadi mengapa Mu Tianbei ingin membunuhmu? Rupanya, dia telah mendengar percakapan Yun Ce sebelumnya dengan Fen Juecheng dan Fen Juebi. Yun Ce kembali sadar, sedikit mengerutkan bibirnya, dan berkata, Mu Tianbei pernah mengundangku untuk bergabung dengan tombak surgawi dan kastil api guntur, dan dia juga mengejek istana mendalam angin biru. Lalu aku mengejeknya kembali dan bahkan menyakiti murid intinya, jadi dia menyimpan dendam. Itu saja, Siaking Yue berkata dengan lembut. Mu Tianbei mendominasi bagian utara Saibei, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Orang-orang seperti itu tidak pernah mentolerir pelanggaran sedikit pun dari orang lain. Saya juga telah mendengar bahwa Tuan berkata bahwa orang ini selalu sombong dan sombong. Lebih baik Anda tidak memprovokasi orang seperti ini di masa depan. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi siapapun, orang lainlah yang memprovokasi saya, tapi saya selalu belajar bagaimana menghadapi orang yang memprovokasi saya.
Saya tidak akan sopan dan sabar. Yun Ce berkata dengan acuh tak acuh, melihat profil sempurna Xia Qingyue. Dia tersenyum, istri Qingyue, itu hal yang baik yang saya miliki kamu kali ini. Kalau tidak aku pasti akan jatuh ke dalam perangkap Mutianbei. Aku memegangnya di tanganku. Tapi kamu adalah istriku, jadi aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di dekatku saat itu? Anda pasti mengikuti saya secara diam-diam karena Anda melihat bahwa saya masih terluka dan mengkhawatirkan keselamatan saya. Petik 2. Saya kebetulan lewat. Xia Qingyue jelas tidak pandai berbohong. Ketika dia mengatakan ini, nada dan ekspresinya berubah, sangat tidak wajar. Dia juga mengalihkan pandangannya dari Yun Ce. Dia berbalik setengah jalan dan berkata dengan dingin, Mutianbei pasti tersesat. Hampir mustahil menemukanmu di alam rahasia ini. Lukamu telah disembuhkan dan kekuatanmu yang dalam telah dipulihkan setidaknya 70%. Kamu cukup melindungi dirimu di sini, sehingga kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Setelah itu, pakaian bersalju Xia Qingyue berkibar dan dia hendak pergi. Tunggu, Yun Ce buru-buru melangkah maju dan berhenti di depannya. Kamu tidak benar-benar akan pergi, kan? Sebenarnya, kata-kata sebelumnya hanya untuk menakut-nakuti Fen Juecheng. Lukanya belum sembuh sama sekali, setidaknya sudah setengah sembuh, terutama luka dalam. Sekarang, uhuk. Kekuatanku yang dalam sudah pulih paling banyak 30%. Sungguh, untuk berjaga-jaga, aku dibakar oleh Fen Juecheng lagi. Atau jika Mutianbei menemukanku, jika aku tidak memilikimu di sisiku untuk melindungiku, bukankah aku harus? Tidak masalah jika aku mati, tapi itu akan menyeretmu menjadi janda, bagaimana aku bisa menanggungnya? Alis indah Xia Qingyue terlihat jelas. Berkedut, lagi pula kami adalah pasangan yang jujur. Karena kami adalah suami istri, kami harus hidup dan tidur bersama, mati di lubang yang sama, berbagi berkah, dan bergantung satu sama lain dalam kemalangan. Sekarang saya disusahkan oleh segala macam kemalangan. Sebagai istriku, bukankah seharusnya kamu melakukan yang terbaik? Adalah tugas seorang istri untuk mengambil tanggung jawab melindungiku. Hei, jangan pergi. Ketika pembuluh darah dalam Yun Ce dinonaktifkan, dia sering berbicara kasar ketika menghadapi Xia Qingyue, yang saat itu tidak dapat dijangkau. Itu membuatnya marah dan tidak berdaya. Sekarang, dalam hal kekuatan, Yun Ce tidak sebaik Xia Qingyue. Tetapi jika dia mencoba yang terbaik, Xia Qingyue akan melakukannya pasti tidak bisa mengalahkan Yun Ce, jadi keduanya pada dasarnya berimbang. Yun Ce bersaing dengan Xia Qingyue. Yue tentu saja tidak memiliki keraguan saat berbicara. Xia Qingyue tidak peduli dengan apa yang dia katakan, dan langsung berjalan mengitari tubuhnya, menginjak es dan salju ke arah utara dengan ringan. Yun Ce berdiri di sana dan berkata dengan sangat kesal, kamu tidak akan benar-benar meninggalkanku sendirian dan pergi. Xia Qingyue tidak menjawab. Setelah berjalan sangat jauh, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara yang sangat lembut berkata, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kamu belum menyusul. Petik 2. Ya, Yun Ce tiba-tiba tersenyum cerah, melangkah maju, dan dengan cepat menyusul ke sisi Xia Qingyue. Tidak ada cedera serius yang dialaminya, belum sembuh sepertinya. Keduanya menuju utara dan segera menghilang ke dalam angin dan salju. Mustahil baginya untuk tidak bersyukur atas kemunculan Xia Qingyue yang menyelamatkannya. Karena orang yang dia hadapi saat itu adalah Mutianbei, orang super kuat di tingkat Master Sekte. Xia Qingyue menyelamatkannya dan tidak diragukan lagi mengambil risiko mati bersamanya di tangan Mutianbei. Dan dia juga bingung. Ketika dia bertemu Xia Qingyue lagi di Villa Tianjian, yang dia rasakan darinya hanyalah kepolosan, bukan kedekatan, bukan penolakan, bukan ketidakpedulian, hanya kepolosan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Pada hari-hari setelah pernikahan mereka, dia bekerja keras untuk menanamkan bayangannya di hati Xia Qingyue, namun perpisahan yang begitu lama jelas cukup untuk sepenuhnya menghilangkan bayangan dangkal dari hati Xia Qingyue. Dia juga pernah berpikir bahwa di mata Xia Qingyue sekarang, dia sudah menjadi eksistensi biasa yang bisa memiliki sesuatu atau tidak, dan paling banyak terikat pada akta nikah. Namun tindakan Xia Qingyue yang mengikuti, melindungi dan menyelamatkannya hari ini membuatnya bingung lagi. Dia tidak dapat membayangkan posisi apa yang saat ini dia pegang di hatinya. Bagi seorang pria, jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak pernah bisa dia pahami, niscaya itu adalah hati seorang wanita. Bersambung.